Saudara, hari ini kita belajar dari 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan. Hidup dalam anugerah dan pemeliharaan dari Tuhan. Tidak jarang kita ingin menerima kasih karunia-Nya, namun tanpa harus melewati proses yang ingin kita hindari, yaitu apa yang disebut dengan pengakuan dosa. Kita ingin meraih berkat tanpa beban, mengalami pemulihan tanpa pertobatan. Hari ini kita merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting bagi hidup setiap kita. Anda tidak bisa bertobat dari apa yang belum Anda akui. Anda tidak bisa juga mengakui akan apa yang tidak pernah Anda dukai. Anda tidak bisa mendukai sesuatu jika apa yang belum Anda tahu bahwa apa yang engkau dukai itu sebenarnya telah mendukai Tuhan Allah. Saudara, kita semua tahu bahwa pengakuan dosa kepada Allah Bapa adalah langkah awal pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Terkadang kita tidak mau mengakui dosa karena kita ingin menghindari rasa sakit. Kita berpikir saya ingin mengikut Tuhan tetapi tanpa harus mengingat kegagalan-kegagalan masa lalu saya. Namun saudara ingat, tanpa pengakuan tidak ada pemulihan. Teringat kita pada kasus anak yang bungsu yang mengakui keberdosaan dia kepada Bapa, lalu kemudian dia berbalik arah pulang kepada Bapa, dan disitulah langkah awal pemulihan hubungan dia dengan sang Bapa. Mazmur 32 ayat 3-5 juga mencatat dalam kasus Daud yang menyadari bahwa selama ia masih menyembunyikan dosa-dosanya, ia akan hidup merana. Tetapi ketika ia mengaku, maka terjadilah apa yang disebut pemulihan dari Tuhan. Saudara, kasih Tuhan Yesus, pengakuan bukanlah hukuman, melainkan sebuah pintu menuju kebebasan dari rasa bersalah kita. Jadi, penyesalan terjadi ketika kita mengakui bahwa hal-hal itu adalah salah, mendukakan Tuhan, dan disebut sebagai dosa. Mengapa sulit bagi kita untuk mengakui dosa? Karena kita belum membenci dosa-dosa itu. Kita lebih memilih menyangkali atau membenarkan akan kesalahan-kesalahan kita dari sepanjang hidup kita. Yesus dalam khotbahnya di bukit berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ketika kita melihat dosa sebagaimana Tuhan melihatnya, hati kita pasti akan hancur. Dan dari situlah pertobatan sejati dimulai. Dan proses pengudusan sedang berlangsung. Tuhan sedang terus menawarkan kasih karunia-Nya secara terbuka pada siapapun. Tetapi kasih karunia itu sekaligus juga menuntut kita untuk jujur di hadapan Dia. Datang ke hadapan-Nya dan bertobat dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu saudara, jangan takut untuk mengakui dosa-dosa kita. Jangan takut berduka atas kegagalan-kegagalan masa lalu kita. Karena justru dalam pengakuan itulah kasih karunia Allah bekerja dalam hidup saudara. Dia tidak akan menolak hati yang hancur dan yang remuk. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, mengakui kelemahan-kelemahan kita, mengalami pemulihan sejati dalam kasih karunia-Nya, sehingga berkat Tuhan menjadi bagian hidup setiap saudara maupun saya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.